Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ayyuhat talabah, ayyuhal musyahidun al-kiram, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas secara ringkas mungkin ya. Ini ada sebuah buku yang Masya Allah sangat bagus sekali. Kita Insya Allah akan kaji secara singkat, yaitu Qaidatun fis Sabri, berkaitan dengan sabar, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan kupas. Ada di buku ini ada 20 kaidah, yaitu 20 kaidah dalam bersabar terhadap gangguan manusia. Baik, ahbabi talabah azanillahu wa iyyakum. Sebelumnya kita akan sedikit mungkin membahas tentang pengertian sabar dulu ya. Baik, sabar sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya bersabar adalah atau sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah, serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bersabar, di dalam buku ini pun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan macam-macam sabar yang mungkin kita akan sebutkan berkaitan dengan sabar ya, sebagaimana Syekh Shalih Al-Utsaimin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata bahwasanya sabar itu terbagi menjadi 3. Pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini membutuhkan sabar. Kedua, juga bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berarti kita menjauhi perbuatan dosa. Kemudian, dan ini butuh kesabaran. Kemudian yang ketiga adalah bersabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita alami, baik itu takdir baik ataupun takdir buruk. Dan dalam hal ini ada 2 macamnya. Ada yang tidak bisa kita pungkiri, pasti takdir ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa kita tolak. Oleh setiap manusia tidak akan bisa menolak takdir ini. Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Dan di sini ada 2. Pertama, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ini mungkin kita akan pasti menerimanya, karena mau menyalahkan siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menguji kita. Contoh, dengan musibah adanya tsunami, kemudian kita sakit, dan juga misalnya ada gempa dan sebagainya, rumah kita hancur dan sebagainya, itu musibah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa musibah atau takdir yang mana Allah takdirkan ini melalui perantaran, yaitu manusia yang lainnya. Maka pada kesempatan ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam buku Qaidatun fis Sabri ini akan menyebutkan tips cara bagaimana kita sabar menghadapi ujian atau cobaan dari Allah tapi melalui perantaran manusia. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah di maktab pertama kali ini, mungkin sesi pertama dalam bersabar, berkaitan dengan sabar ini, kita akan bahas ada 4 dulu. Pertama, ayyuhal ahbab, yaitu dengan meyakini ya, kaidah pertama yang perlu kita ketahui ketika kita ingin bersabar ketika mendapatkan ujian yang berasal dari manusia. Pertama, meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala perbuatan manusia, sehingga dengan inilah kita akan bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun."
Allah Subhanahu wa taala, yang artinya padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Jadi apa yang dilakukan manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengaturnya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima." Dan kamu tidak mampu atau menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqallahu kullas sani'in wa san'atahu." Allah menciptakan semua yang berbuat dan perbuatannya. Jadi yang terjadi atau yang diciptakan oleh Allah, yang berbuat dan juga perbuatannya Allah lah yang menciptakannya. Dengan mengikrarkan ini atau mengikrarkan bahwa Allah lah yang menciptakan perbuatan para hambanya, baik gerakannya, diamnya, bahkan keinginannya, maka apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Sebaliknya, yang tidak dikehendaki takkan terjadi. Sehingga tidak ada satupun partikel di alam di muka bumi ini bisa bergerak, baik di alam yang dunia ya, di atas ya, baik itu yang terjadi di dunia ini maupun yang di atas langit, itu di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua hamba itu hanyalah alat. Maka lihatlah kepada zat yang menjadikan manusia itu menggerakkannya. Jangan kau lihat kelakuan buruk seseorang kepada kita, tapi lihatlah atau ingatlah bahwasannya seseorang tersebut tidak akan melakukan keburukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkannya. Baik, intinya ahbabi talabah azanillahu ayyakum, dalam kaidah pertama ini, ketika kita antum disakiti orang lain, maka ingatlah bahwa tindakan orang lain itu adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak akan terjadi melainkan setelah diizinkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika itu atas kehendak Allah, mengapa kita sedih? Mengapa kita galau? Atau kenapa kita marah sama orang tersebut? Maka renungkanlah bahwasanya kalau kita yakini bahwa apa yang terjadi, yang menimpa kita, baik itu dari manusia, itu pun sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah itu maha baik dan maha pengasih bagi hambanya? Pasti apa yang terjadi sama kita sungguh tidak ada keburukan melainkan kebaikan untuk kita. Nah, itu inti dari kaidah pertama. Kalau kita renungkan, maka kita akan merasa bahwasanya oh iya, ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahbabi talabah azanillahu wa iyyakum, yang kedua adalah meyakini bahwa gangguan manusia bisa jadi adalah akibat dari dosa-dosa kita, sehingga ia bersabar. Ya, kalau kita bersabar kemudian memperbanyak taubat dan istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'di dzunubihim." Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasan sesungguhnya Allah menghendaki akan melimpahkan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samii'un 'alim." Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah atau mengambil suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, yaitu dengan maksiat, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau bersabda, ma tawadathnani fillahi jalla wa ala jalla wa azza aw fil Islam fa yufarriqu bainahuma illa bi dhanbin yuhdithuhu ahaduhuma. Di Adabil Mufrad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disahihkan oleh Imam Albani, tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla atau karena Islam kemudian keduanya dipisahkan
yakni bermusuhan, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. Maka apabila seorang hamba menyadari bahwa semua musibah yang dialaminya adalah disebabkan dosa-dosanya, tentu dia akan menyibukkan dirinya dengan taubat dan istighfar dari dosa-dosanya, bukan membalasnya. Karena itulah yang menjadi penyebab datangnya gangguan mereka terhadapnya. Dengan begitu dia akan terhindar dari tindakan mencela mereka atau menyalahkan mereka atau menjelek-jelekan mereka. Bila engkau melihat seorang menjelek-jelekan manusia saat mereka menyakitinya dan dia tidak terintrospeksi diri dengan menyalahkan dirinya dan istighfar, maka ketahuilah bahwa musibahnya memang benar-benar nyata. Dan apabila hal ini menjadikannya bertaubat, beristighfar dan mengatakan ini memang karena dosa-dosaku, ini memang karena dosa-dosaku, maka musibah itu menjadi kenikmatan yang ada pada dirinya. Ingat, ada sebuah mutiara, pesan mutiara yang sangat bagus sekali yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau telah mengatakan, jangan sampai seorang hamba berharap melainkan kepada Allah, pada Rabbnya, dan jangan sampai seorang hamba khawatir kecuali terhadap dosanya. Pesan mutiara yang sangat agung dari sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwasanya kita yang harus kita khawatirkan adalah dosa kita. Begitu pula diriwayatkan dari beliau yang lainnya, tidaklah musibah turun melainkan karena sebab dosa, dan tidaklah ia diangkat melainkan dengan taubat. Ahbabil kiram, inti dari kaidah yang kedua ini, jika Anda diganggu atau disakiti orang lain, maka ingatlah bahwa penyebabnya adalah dosa-dosa kita atau dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya tidak perlu Anda membalasnya, tapi sibukkanlah diri kita dengan banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga musibah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan langkah ini pula kita bisa menjadikan musibah itu mendatangkan kenikmatan dan kebaikan. Ahbabil kiram azanillahu ayyakum. Kemudian yang ketiga, meyakini kaidah yang ketiga, yaitu meyakini bahwa pahala yang besar bagi orang yang bersabar dan memaafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dari sahabat Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah hatta yukhayyirahu Allah minal huril 'aini ma syaa." Masya Allah. Dalam hadis ini yang artinya barang siapa yang menahan amarah padahal ia mampu melampiaskannya, Allah akan memanggilnya di hadapan semua makhluk pada hari kiamat sampai Allah menyuruhnya memilih bidadari sesuai yang ia inginkan. Diriwayatkan dari hadis Sunan Abi Dawud, hadisnya hasan. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzama ghaidahu walau syaa an yumdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu raja'a yaumil qiyamah." Barang siapa yang menahan murkanya padahal jika ia mau ia bisa melampiaskannya, maka Allah akan memenuhi hatinya pengharapan di hari kiamat. Dengan mengingatkan diri akan indahnya pahala yang Allah janjikan bagi orang yang memaafkan dan bersabar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Al-Qur'an di surat Asy-Syu'ara ayat 40 yang artinya balasan keburukan adalah keburukan yang semisal dengannya. Namun siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk padanya, maka pahalanya ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan ada 3 golongan manusia terbagi, yaitu pertama adalah orang yang zalim, yaitu orang yang ketika ada yang mencaci atau ada yang mendolimi membalasnya melebihi batasan haknya, maka dia adalah orang zalim. Kemudian muktasid,
yaitu orang yang membalas keburukan sesuai batasan haknya. Ini Allah sebutkan di awal ayat tadi. Kemudian yang terakhir, inilah yang semoga kita semua bisa masuk ke orang yang ini, orang yang mulia atau orang muhsin, yaitu orang yang memaafkan dan meninggalkan haknya dan tidak dimintakan kepada yang mencelanya. Kemudian inti dari kaidah yang ketiga ini, dengan mengingat diri kepada pahala agung yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bersabar dan memaafkan saat dizalimi, bahkan di akhirat nanti akan mendapatkan panggilan, kehormatan, dan bahkan kita bisa bebas memilih bidadari mana yang kita mau. Maka dia akan jika dia membalas, maka dia akan kehilangan kesempatan atau meraih pahala besar tersebut. Maka kita akan semakin mudah untuk bersabar ketika selalu mengingat pahala yang besar ini. Terakhir pada kesempatan kali ini, yaitu yang keempat, adalah kaidah keempat, mendapatkan hati yang selamat dari sifat benci dan dengki, yang sifat-sifat buruk kalau kita memaafkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Inti dari kaidah yang keempat ini, ingatlah bahwasanya dengan bersabar dan memaafkan orang lain, hati Anda akan sehat dan bersih dari penyakit hati. Bahwa manfaat dan kelezatan yang timbul oleh sikap memaafkan jauh lebih besar dan berlipat-lipat melebihi manfaat jika kepuasan kita ditimbulkan oleh balas dendam, karena balas dendam bukanlah ajaran Islam. Biarlah orang lain mengambil 1 dirham perak dari Anda, dari kita, tapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ribuan dinar. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada video kali ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan kaidah sabar selanjutnya di video selanjutnya. Sebelum kita akhiri sesi ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita dengarkan dan kita pahami bisa kita amalkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.